Shalom untuk kita semua. Shalom. Nah, kita sudah puas memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 15. Kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayat 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya baca genapnya. Saudara-saudari dan ibunya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 2-3. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu. Karena air saja. Inilah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan keterangan dan Tuhan melakukan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Lemparkanlah itu ke air itu. Apa pengertiannya itu kayu? Bicara kayu itu apa? Secara rohani kami sekolah kita dibahas kayu itu adalah kekuatan daging di dalam menghidupi, menghadapi, mengatasi, menjalani hidup sekarang. Kadang-kadang kita pakai kekuatan daging, suruh bekerja keras. Yang kau bikin tata dan langsung di depan kau itu uang 1 boni. Kerja. Ya, kamu diberkati Tuhan, kamu berhasil, kamu punya rumah, ya bekerja, menabung. Emang datang seperti depan matamu itu bisa beli rumah, bisa ini, bisa itu, kan enggak. Bekerja dan bijak-bijak mengolah uang yang kau dapat itu. Yang lebih besar pasak daripada tiang, apalagi orang sekolah kau. Itu sudah kebangetan itu. Orang sekolah tapi tak pandai mempraktekkan ilmu. Lebih orang zaman dahulu hanya mendengar nasihat, dia nggak sekolah nggak tinggi-tinggi. Tapi apa yang diterapkan? Opung saya banyak hartanya, warisannya. Kawin mamaku aja 17 rantai, itu tanah itu sekarang kalau tinggal hanya 8 rantai, karena sudah digadikan bapak saya 2 kali. Waktu kawin, bayangkan 18 rantai dikasih sama mereka modal. Begitu juga opung doli saya dan mamak saya, orang kaya, toge, kelontong pertama sekali di Sirai itu. Sampai sekarang pun gak ada kelontong kayaknya. Ya, itu dari mama saya, bapak saya sekolah Belanda, guru, kepala sekolah orang. Bininya ada sekolahnya. Opung doli saya yang dari mama saya ada sekolahnya. Tapi bisa dia menjadi seorang usahawan, saudagar. Kalau zaman dulu mana ada kan? Di situ yang mana pintar ya pintar lah, gitu. Ya. Jadi sekarang yang pintar-pintar pergunakan ilmu itu untuk memuliakan Tuhan, amin. Jangan bangga kau dengan ilmu kau yang sekarang, tapi kau mengandalkan Tuhanmu tak penuh. Jadi ada di sini, makanya ada sarjana akhirnya jadi tukang rengge-rengge di sana, ada banyak. Nah, di pojok sana ada datang kemari 2 kali. Minta tolong seorang. Minta bunga. Gak apa-apa yang di luar dikasih ya kan. Kalau masuk ke dalam udah lihat cerita. Bu minta ini. Ayo buah itu. Berdiri. Mungkin lo kasih kan. Darah itu juga dia. Kasih itu. Bagaimana tuh. Kalau orang pintar kau ya berdiri ini tanahnya itu kasih bibit-bibitnya. Tunjukkan. Kalau orang pintar kau jadi gitu. Laporan ke saya nanti ya. Ya Pak. Ya. Rengge-rengge itu banyak sekali. Ya. 2 orang sarjana. Ayo jadi merengge-rengge. Kenapa? Itulah kalau mengandalkan Tuhan dia tertutup otak. Tumpat semua. Lamar sana, lamar situ. Kalau nggak ada uang katanya, mana ada usaha. Itulah dari kayu itu. Kayu. Kekuatan kita. Jangan pernah menyerah. Itulah rohani kita. Amin. Jangan pernah menyerah. Luar biasa Tuhan kita. Jangan menyerah. Ya. Seperti anakku tadi
ceria. Bapak kena nak, siap kau nak lihat petani di sana. Saya cuma jadi merinding begini, tapi ya sudahlah. Yang penting calon suaminya partai kostan atau dia sudahlah. Baiklah, kau nanti bisa diberkati Tuhan luar biasa di sana. Nah, ya, jangan kau menjadi tadi kata-kata bu ibu. Harapan seorang ibu itu, petani dong, jadi petani dong. Karena di otakku ini banyak gitu, terus pokal itu, ada juga yang terbaik, maksud. Nah, aku dengar tadi kata bu yang tadi bilang ya, udah di kampung pun kau bisa mau yang penting memuliakan Tuhan. Soal berkat nanti itu bonus dari Tuhan, nah, ya bu, semangat. Nah, jadi saudaraku, Tuhan berikan kepada Musa urapan ilahi itu, kayu. Apa arti kayu di sini aja kayu itu? Ada kayu itu. Apapun yang ada di hadapan kita, sehina, sesederhana apapun itu, kalau kita tekuni itu akan menghasilkan sesuatu yang manis. Amin. Itu yang harus saudara. Anak-anak muda, mulai dari anak-anak muda perhatikan. Tahu mama ini nggak ada. Adik kelas minang lu. Itu gara-gara bapak kau itu kata sama saya. Bapak kau itu. Saya ya, aturannya sudah jadi polisi wanita poluan aku dulu. Dijual mama kereta, nggak tahu dijulikannya 700.000 padahal bisa menyogok masuk aku dulu tentara dibilang polisi sama ada di situ marga Dapi 70 gitu. Bilanglah masih 500 saja, lolos kan? Lolos kan? Gara-gara si tua bapak itu katanya begitu. Itulah dulu karena itu tadi memang jadi orang tua bukannya bikin aneh berhasil dijual kan mamaku. Dia yang beli kereta ini, mama uang jualan dari pajaknya itu. Biar kelihatan lelakinya ini bergaya, ada keretanya. Memang orang perempuan orang Batak ini asal malu ngisi tong-tong katanya. Jong-jong isi. Yang penting ada lakinya di situ berdiri gitu. Sudahlah. Ya, begitu juga kita dulu. Kalau nggak ada bapak kau berdiri, nanti orang menghina kita kalau kau kawin katanya. Begitu orang tua, orang-orang Batak itu zaman dahulu gitu ya. Luar biasa. Tapi memang ya itu ya dalam Tuhan Yesus. Ya, biarlah apapun itu untung ada, masih ada bapak awak, untung masih ada. Kata pesong ini model untung masih ada bapak awak. Berdiri situ kelihatan sangat. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, Musa melemparkan kayu ke dalam air lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan. Ingat. Sesudah engkau menerima pertolongan Tuhan, jangan lupa diri pada daratan. Apa yang terjadi sesudah mereka melihat mujizat Tuhan itu dalam hidupnya? Sesudah engkau berhasil meraih berkat Tuhan, jangan lupa diri pada daratan. Perhatikan firman Tuhan ini. Apa katanya? Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya, ingat, pasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan ya. Jadi kalau lagi tidak berkati, kadang-kadang manusia itu gitu, suka diri gitu. Sehingga masuk lagi pada kesusahan, lebih parah lagi. Jangan. Saat kita melihat pertolongan Tuhan, pertama sekali tunjukkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Itu. Saat doamu dikabulkan Tuhan, catat, makanya orang pintar itu suka nyatat. Itu makanya anak saya yang dua itu sudah catatannya sampai sekarang. Di rumah sakit suruh itu simpan catatannya itu semua. Kayak mana dia berperang menghadapi bapaknya ini. Dia dokter, berantem aja dia itu, berantem. Udah 3 kali mau pulang ditinggalkannya bapaknya itu. Saking kadang-kadang namanya dia udah sakit ya, nggak terkontrol lagi kata-katanya, menyakiti hati anak. 3 kali mau pulang. Sabar ya nak, sabar. Jadi ada catatannya saya baca. Buku-buku mereka itu ada catatan mereka, setengah-setengahnya nanti aku pakai lah itu. Baca itu memang kayak mau lihat ke Tuhan. Di timurnya saya punya catatan. Dan mulai saya gadis, sebab saya kalau bergereja, aku bawa catatanku. Apa tadi khotbahnya?
Kalau Allah baca lagi jadi nempel di otak ini. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca itu nempel di otak, itu yang diingatkan Roh Kudus. Jadi kalau saudara tak tahu, tak ada firman Tuhan dalam otakmu ini, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Karena firman itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu yang akan jadi digenapi dalam hidup kita. Kalau kita katakan jangan khawatir akan hidupmu dipelihara Tuhan. Jadilah kepada aku, kalau aku katakan lagi balik itu, jadilah kepadamu. Jadi saya tidak suka punya jemaat yang tidak pernah baca Alkitab. Nanti akan bikin susah itu. Harus baca Alkitab. Harus tahu firman Tuhan, supaya engkau meraih seluruh kegenapan firman Tuhan di dalam hidup. Jadi catat. Saat engkau mengalami kesusahan, ditolong Tuhan, tanggal berapa kau susah, tanggal berapa kau ditolong Tuhan. Catat itu, nanti hari-hari di kemudian itu bisa menjadi ingat-ingatan yang menguatkan kita kembali. Saya begitu. Catatan harian saya dari bulan tahun ada 30 tahun dari itu sih. Dan anak-anak saya membaca-baca, jadi itu ditirunya, mereka punya catatan. Supaya naik kerja tahu firman Tuhan diingatkan dulu, supaya kita berhasil. Ingat ini pintar-pintar ya, jangan mau pintar-pintar bodoh ya, supaya luar biasa kemuliaan Tuhan tetap akan terus dikerjakan dalam kehidupan kita ini. Ya. Ketetapannya, peraturannya, ya, peringatan-peringatannya, pasang telinga baik-baik, ya, untuk perintah Tuhan, dan kemudian ikuti segala ketetapannya. Jadi kita ikuti, kita jalankan, ya, maka tidak akan ada yang terjadi. Kalaupun ada yang terjadi, tidak akan menimpa kita. Misalnya contoh, namanya menimpa itu sakit loh saudara. Ya, datang angin puting beliung misalnya. Ya, ada orang yang akhirnya tumbang, menimpa dia sekalian di situ. Padahal tadi angin puting beliung kita rasakan juga di depan itu loh, masalah contohnya. Kita kan melihat juga, rasakan, mungkin kita juga ada angin ini terasa, tapi tidak sampai menimpa kita. Begitu juga COVID ini bagaikan angin puting beliung. Seluruh dunia terkena, kita terkena, tapi tidak sampai menimpa. Ini yang harus saudara sadari. Tidak ditimpanya, artinya kalau kita tertimpa pasti makan risiko. Kalau nggak kaki yang patah, tangan yang patah, kepala yang bocor, saudaraku, seperti itu maksudnya. Jadi mencelakakan. Jadi kalau kita kan kena COVID, nggak kena sampai membuat kita lumpuh apa segala macam. Lihat Pak kembali itu, ya, tidak kan akhirnya. Ya itulah, terima kasih sama Tuhan, dikasih Tuhan, dia pendamping saya, menanganinya begitu rupa. Kadang-kadang saya keras juga sama dia, kalau nggak keras udah lewat dia, udah lewat. Ya kan? Kamu mau hidupnya, mau dengan mau panjang umurmu. Udah lah, sini makan. Jadi inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita selalu memperhatikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Anggaplah itu semua proses, anggaplah itu marah, kadang-kadang pahit memang. Itu juga bagian dalam hidup ini, karena lengkap dalam hidup ini, ada manis, ada pahit. Amin. Enggak ada manis terus, saudara. Ada pahit, ada manis. Itulah bumbu-bumbu kehidupan yang diciptakan Tuhan untuk kita, ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi di balik kepahitan itu ada di situ. Coba bayangkan. Dari kemarin 3 hari 3 malam mereka berjalan, satu mata air tak ada. Ada tiba-tiba yang pahit. Kadang-kadang dalam hidup kita ini seperti itu. Kepahitan yang ada. Ya, berapa hari? 3 hari 3 malam. Aduh. Mungkin 3 minggu, mungkin sampai 3 bulan. Ya, kepahitan dalam hidupmu. Saya mengalami kepahitan itu mulai dari gadis pernah datang sama bapak saya. Umur saya 22 saya berangkat sekolah Alkitab itu. Pahit kurasa. Melihat mukanya juga pahit bapak saya ini. Kenapa? Itulah gak tanggung jawab, bikin kita malu, bikin keributan. Iya, udah kayak neraka saudara. Waktu saya keluar dari sana, apakah di sana ada kepahitan? Ada. Apanya di sini? Makan seperti binatang aja. Sayur dari petinggi di rajang, kangkung diambil dari kolam sendiri, rancak. Gak ada peting-petingin. Nah, yang penting dibuang yang kuning. Langsung aja masukkan di kuali. Udah kayak makanan babi, saudara.
kasih garam, kasih micin, udah nggak bisa saya makan. Ya, tapi lama-lama udah lapar, jadi makan lah. Bagaimana? Ya, awak pun pergi melarikan diri dari kesusahan, kesulitan ya kan. Mana lagi waktu buat 15.000 di toko-toko yang hamba Tuhan lagi saya. Akhirnya begini-begini nih, ya ada hamba yang mau nolong, itu saya toko-toko saya dipergunakan uang saya 12, bukannya dibilang begini, hemat-hemat Pak Ede. Ya udahlah, dalam hati pengertian memang hamba Tuhan dari duitnya kan, memang gak ada uangnya. Pas-pasan kadang-kadang jadi hamba itu proses. Jadi kadang-kadang memang saya kan kesal gitu loh. Jadi hamba Tuhan itu yang jujur lah gitu loh, yang aduh jadi berkah gitu kan. Lah, hemat-hemat uang Pak Ede ya, jadi bisa bisa nanti sana kan perlu ya kan, ini itu apa segala macam kan gitu. Ini bro, sampai habis uang itu terakhir 1.500 lagi dipakai kira untuk gaya-gaya naik taksi lah kami. Mau bayangkanlah dari stasiun ini ke rumah kawannya, bayangkan dia apa? Dikirain kayak aku naik orang kaya, mungkin aku waktu itu kira-kira naik orang kaya kali ya. Nah, mungkin lah ya, orang kaya kali ya, kira-kira. Habis lo waktu itu ngil-ngil sampai di sekolah kita enggak ada uang, sampai di sana. Kusiapkan di koperku ada roti-roti semua bongkar ini sekolah kita ke sekolah setan ini. Habis saya pertama sekali malah takut kondisi koperku dibongkarin. Ya pemikiran mereka itu kopernya si tante ini kan gitu ya. Ampun dan dalam hati saya kan. Itulah proses. Semua kemanapun kita berada, dimanapun kita selalu ada proses. Aduh, inilah yang saya alami dalam kehidupan ini. Tapi terima kasih puji Tuhan. Di balik dari semua kepahitan itu, coba bayangkan habis 3 hari 3 malam mereka disediakan Tuhan 12 mata air, kemudian pohon-pohon lagi lah. Ini yang manis-manis, buah-buah yang Jadi di balik kepahitan itu ada kemanisan. Jadi tetaplah sabar. Amin. Jangan bersungut-sungut. Jalanin aja itu semua yang pahit-pahit itu. Makan yang pahit itu, makan. Karena yang pahit itu juga perlu supaya jangan manis. Nanti kalau digigit nyamuk kau nanti habis. Itulah pengertian jasmaninya dan pengertian rohani. Jadi mari kita lewati semuanya dalam hidup ini. Amin. Entah marah apa yang terjadi, jalanilah. Tetap bersyukur, tetap setia, tetap bertekun. Amin. Itu yang dapat. Jangan malas-malasan. Dengarkan firman Tuhan mulai sekarang. Setiamu, tekunmu, doamu, penyerahanmu bertambahlah porsinya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan
menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah, bersukacitalah, berkat atas semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Sidina wa ta'ala, sadara wa ta'ala, ya Allah sadara wa ta'ala, haleluya Yesus ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah melakukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah jurang, tak pernah Yesus kami percaya kepada-Mu. Yesus kami percaya